Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami Ngobrol perkara Islam. Jadi di sini kita akan melanjutkan tentang perihal podcast kemarin yang mana yang paling? tentang korban. Iya. Kirain lupa skrip, kirain lupa skrip. episode. Iya. Astaga, Yuma. Kirain lupa episode apa kayak. Cuman baru 2, masa Oh, iya. lupa? Kan gitu kan. Nanti berikutnya banyak kita ini Ya, kan. gitu. Cuman ini kan berhubung dekat hari raya nih, jadi kan kita masih membahas yang kemarin. Ya, perihal korban kemarin juga. Iya kan? Perihal korban. Enggak, bukan maksud itu. Itu artinya kan lu udah beli baju. Belum sih kayaknya. Belum kan? Nah, kita di podcast kedua, alhamdulillah kita langsung Yes. dapat Alhamdulillah, endorse Alhamdulillah. Akbar, yes ya. Nah, ini ada tampil. Tapi belum disponsori oleh pihak Atlas atau Wadimo, masih belum sih, cuman ya ini. Iya, cuman Brand baru besar nih. ini. Brand besar ini. Lumayan. Martapura. Lumayan agak besar lah untuk di Martapura kan. Untuk skala Martapura lumayan Iya, besar. jadi lu udah beli? Enggak sih. Enggak, kenapa? Enggak dikat. Enggak. Oh ya. Calling, Bos. Bukan. Enggak. Enggak usah, Mas. Masalahnya ini istrinya kaya. Enggak juga sih. Enggak Enggak juga ya, sih. Enggak juga sih. oh. Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah cukup. Nah, jadi kan udah 1 minggu nih. Nah, 1 minggu lebih lah kan kita nggak ketemu sama Iya ini Ya. beliau. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin baik juga, hari ini baik juga. Alhamdulillah. Ngapain aja 1 minggu? Enggak apa gitu. Maksudnya apa kesibukan dalam minggu kemarin? Ya seperti biasa, seperti Kuliah. Ya, gitu lah. Monoton ya, monoton sekali hidup Anda ya. Ya gitulah. Monoton Manusia sekali. biasa, manusia biasa. Jalan-jalan sama istri. Tapi Oh, kan kemarin iya. saya kan ada kegiatan praktek pernikahan. Oh Saya itu iya sebagai iya pembimbing iya saya. iya. Oh, tak kirain situ ya nikah. Iya, kirain situ yang nambah. Oh, jadi belajar jadi penghulu atau gimana itu? Ya praktek nikahan, jadi ada beberapa peran yang diambilkan. Ah. Ada yang peran sebagai pria, ada yang sebagai pengantin yang perempuan, ada yang sebagai saksi, sebagai wali, ada yang Ya. PDD, ya sejenisnya lah. Hah, Kebetulan- PDD? Maksudnya tukang dokumentasi. Oh, tukang dokumentasi. Ya. Jadi Oh, kemarin iya, itu kan iya. saya kebetulan Hmm. mengisi yang peran sebagai penghulu. Hmm. Itu sebagai sebagai tugas kampus lah, tugas kuliah. Oh, jadi saya kan ada ngeliat tuh videonya tuh. Jadi yang nikah itu bukan nikah beneran nih, setting ya. Pastilah, masa beneran. Aduh. Tapi kayaknya itu bisa sah. Enggak sih. Enggak. Soalnya itu kan bintinya kan bukan orang tuanya asli dan nggak ada penyerahan perwakilan dari wali yang asli dari. Oh, jadi itu cuma settingan aja lah. semisal settingan itu nggak bisa nih jatuhnya jadi Ya asli. jelas lah. Walaupun akadnya seperti sah. Ya, seperti Akadnya sah. sah, tapi kan persyaratan untuk akad itu yang Oh iya iya iya. Iya, ngeliatnya itu. Terlalu apa ya? Real ini kan. kita membahas apa ya, mas pernikahan atau membahas hubungan sih? soalnya menarik sih. Ah, udah, kita udah terlalu lama nih, udah terlalu lama. Kita kembali ke topik kita. Iya, topik. Untuk, apa Ini berapa melanjutkan hari lagi ya untuk kayak 5 hari. Sekitar 5 atau 4 kayaknya. Oh iya. Iya, Rabu iya. ya, Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Udah, Rabu. Kan tadi udah dibilang Rabu. Iya, Hitung Rabu. Nah, jadi dalam video kemarin nih Hmm. ada beberapa DM yang masuk. Oh, ada yang DM ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dilirik. Alhamdulillah. Mungkin akan datang mungkin lebih banyak lagi ya. Iya, oke. soalnya Amin, kan amin. ada pertanyaan-pertanyaan nih yang Terkait masih apa nih? Masih terkait kurban? Masih kurban. Oh, kurban. Oke. Jadi kita bacakan ya satu-satu. Bisa. Dari satu dulu ya. Nih, ini kamu dulu nih. Jadi di sini agak tulisannya gini nih. Ustadz, bolehkah orang non muslim menerima daging kurban? Oh. Mantap pertanyaan ini mantap ya. Nah, Apa tadi? jadi Apa tadi? orang non muslim menerima daging kurban. Oh, orang muslim. Oh, mungkin tetangganya ya?
bisa. Muslim gitu ya. Karena kan bukan daerah kita doang kan Yang nonton. ya. Daerah lain juga. Itu gimana tuh? Itu membingungkan juga tuh. Jadi kalau daging kurban itu, yang jelas kan daging kurban ini masuk kategori sunnah. Sunnah kan, kurban itu kan hukumnya sunnah makan bagi yang memang mampu ya. Nah, mampu. Lalu untuk pembagian daging tersebut berarti kepada orang yang memang berhak atau memerlukan. Nah, kebetulan kan karena ini hukumnya sunnah, maka masih boleh untuk diberikan kepada yang non-muslim. Misalkan di daerah misalkan daerah Banjar kan ada kan yang misalkan di kampung itu dari warga kampung itu ada yang sebagian non-muslim. Pasti kan dia juga ingin melihat penyembelihan sejenisnya atau dia pasti melihat orang membagian daging. Apa Ya, itu rame? pasti kan kalau secara kemanusiaan itu kan kita nggak ada salahnya kan juga memberikan kepada orang muslim itu. Jadi nggak apa-apa jatuhnya itu. Dan boleh. Asalkan kurban itu yang bersifat sunat, bukan yang bersifat wajib. Contoh, yang bersifat wajib itu contohnya kurban yang dinazarkan oleh orang. Contohnya contoh seseorang itu bernazar untuk berkurban. Nah itu jadi otomatis hukumnya itu menjadi wajib. Ketika kurbannya itu hukumnya wajib, maka daging tersebut itu pun diserahkan kepada orang-orang yang berhak dari orang-orang muslim juga. Jadi harus orang muslim yang dapat. Apabila bentuk kurban atau sadaqah itu yang wajib. Seperti nazar. Oh jadi untuk orang yang bernazar. Nah, sudah dijawab kan pertanyaan yang tadi. Bagaimana jelas? Jelas. Bagi anak mungkin jelas. Mungkin kalian kalau ada yang kurang bisa nanti di komen. Ditambahkan lagi pertanyaannya. Karena kita masih pemula ya. Iya. Masih pemula, jadi wajar lah kalau ada salah-salah. Kalau ada yang kurang bisa dikoreksi aja di bawah nanti. Nah, jadi ini ada nih. Oh iya pertanyaannya. bentar. Itu tuh kan maksud saya itu yang tadi itu adalah pendapat sebagian ulama. Nah, ya, itu sebagai referensinya. Kalau tidak salah itu sebahagian dari mazhab Syafi'iyah. Dari entah itu ashab atau apalah yang jelas dari mazhab Syafi'i juga yang membolehkan membagikan kepada non muslim tadi. Jadi itu referensinya kalau tidak salah di Nihayatul Muhtaj, bisa dicek nanti kitabnya. Tunggu sebentar. Jadi itu kan untuk orang muslim yang ngasih ke non muslim kan perihal itu Orang muslim memberikan kepada non muslim ya. Ya. Oke. Misal dibalik. Masa orang non muslim mau kurban? Enggak, masalah enggak dikurban. Ini kan di luar konteks nih pertanyaannya nih. Semisal nih orang non muslim kan ngasih kita sejenis daging apa kayak yang dimakan orang muslim itu boleh apa enggak tuh? Itu enggak masalah. Itu masalah ya? Selama dagingnya itu yang halal, enggak masalah. Oh, enggak masalah. Pembelian yang halal. Kecuali penyembelihan dari orang yang tidak Islam. Oh iya. Kalau bagi orang Islam itu nggak boleh. Karena enggak itu. Ya pasti ya. Untuk algojo bukan Islam. Iya, enggak ada bismillahnya kan. Iya. Masuk. Jadi ini kita baca yang kedua ya pertanyaannya. Oke. Bagaimana? Oh ini untuk di wilayah kita nih kan kebiasaan. Bagaimana hukumnya bertapung tawar hewan kurban? Tapung tawar yang Tawar itu seperti apa sih? Yang itu apa melati di apa? bukan melati, itu kembang yang ya apa sih ya kembang gitu yang di yang biasanya di air. kuburan. Iya, Yang orang habis- jual di pinggir jalan. Iya, habis itu di leher iya. si Di leher hewan sapi, itu. ya. Disembelih. Itu tuh gimana itu? Tawar ya, saya belum dapat sih itu. Kalau masalah pipinya. Tapi yang saya tahu ya, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, itu tidak jadi masalah. Tujuannya itu apa sih biasanya? Tujuannya kan biasanya untuk tepuk tawar itu menghargai atau menghormati binatang yang akan disembelih. Biasa gitu kan? Biasanya kayak gitu. Jadi menurut saya kalau sejauh itu saja tidak masalah. Karena kan tradisi itu selama tidak menyalahi prinsip agama, maka enggak sah-sah saja. Kan ada itu kan apa namanya itu ya, sejenis kalau tidak salah itu juga dalil, salah satu yang bisa dijadikan dalil itu
adalah ada namanya uruf. Nah uruf ini kan terbagi dua, ada uruf sahih, ada uruf fasid. Definisi uruf sahih itu adalah yang biasanya, ini secara pemahaman saya tentang saya baca itu yang biasanya dilakukan oleh orang banyak namun tidak menyalahi prinsip syariat. Nah, itu namanya adalah uruf sahih. Makanya tidak masalah, seperti temu tawar itu kan enggak masalah. Selama tujuannya tadi contoh menghormati binatang Iya, yang tadi disebutkan, menghormati kebiasaan menghargai. katanya. Contohnya kan seperti apa temu tawar yang anak tasmiyah. Iya, tasmiyah. Enggak masalah juga. Itu tradisi juga mana ada. Mm-mm. Mana ada sejenis, setahu saya nggak ada sih dari Ya, spesifiknya. yang dikhususkan untuk Ya, nyembelih selama itu kurban aja. selama itu baik dan tidak menyalahi prinsip syariat, itu masalah. Oh. Ya, berarti yang kita tahu kan tepung tawar ini hanyalah adat. Adat namun Ya. adat yang tidak menyalahi. Ya, tidak menyalahi Asal syariat. tujuannya tidak menyalahi itu ya. Kalau misalkan yang tujuan menyalahi ya beda lagi. Mungkin bisa dihapuskan ya kalau yang Nah, Mungkin ya. Terus ya, Jadi- sejauh itu yang saya pahami ya. ya. Oke. Nah, sudah terjawab. Nih, baca lagi. Ada DM lagi kan beberapa itu. boleh. Mungkin Oh, ini 3 pertanyaan atau gimana nih? kayaknya bisa sih 5. Karena ini banyak banget sih ini. Oh, Ustaz. mungkin iya. Pasti banyak banget ini. Cuman kita Ini ada Ya, pertanyaan. semampunya ya. ya untuk Bolehkah menjadikan bagian dari hewan sebagai upah untuk penjaga? itu oh iya itu kayak nih kan Ah, di yang- keluarga saya kan ada nih Ah. di daerah kampung Jawa kan tuh ada tuh pemotongan. Nah, jadi biasanya Di kampung ya? Iya, pemotongan kan memang. Oh, iya, Pemotongan. Nah, jadi emang kebiasaan di sana bagian hewan itu dikasih kayak kepala. Dikhususkan gitu ya. Iya. Dari apa anggota tubuh yang spesifik ya. Iya, spesifik. Kan itu di luar dari daging yang buat konsumsi biasanya itu. Nah, itu gimana itu? Hah? Enggak? Juga ada, sehingga saya ada hadis Nabi yang maknanya itu ya kurang lebih seperti ini. Atau maknanya tidak boleh barang siapa yang menjual dari anggota hewan kurbannya, Ya. maka dia tidak akan mendapatkan pahala kurban seperti pahala yang dapat oleh orang yang kurban. Artinya apa? Artinya jangan, itu maksudnya ya maksudnya. Saya tidak ingat secara pasti redaksinya, cuma seperti itu pahamnya. Jadi dalam arti seperti ini, apabila seseorang berkurban lalu dia menjual atau menjadikan upah daging kurban tersebut kepada orang, misalnya bagi penyembelihnya, Ya, maka itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Oh, jadi Dalam artinya seperti ini, kalau seandainya contoh, kita langsung contoh aja ya supaya lebih enak. Contoh di musola misalkan, atau di organisasi apa atau di gedung apa mengadakan acara kurban kan. Nah, jadi misalkan kebanyakan itu kan setahu saya juga ya, ada yang memberikan kepala itu Ya, yang ini banyak nih. disembelih. Ini banyak Nah, nih yang ada jadi, kepala, ada ya, buntut. Nah, itu mungkin boleh, bukan mungkin boleh sih, boleh untuk diberikan kepada si penyembelih. diberikan Jangan- cuma-cuma. Ya cuma-cuma, bukan sebagai upah. Bukan sebagai upah ya oh, masalah. gitu. Apalagi dijualnya, uang untuk, nah itu nggak boleh. Iya. Dalam artian itu kan jadinya menjual barang, menjual binatang yang kurban itu. Tidak diperuntukkan buat bayar. Karena ini berarti ada kesalahan di kalimat aja berarti ya. Ya mungkin. Soalnya kan gini, memang kan seharusnya itu daging kurban itu dibagikan kepada orang yang memerlukan, orang yang berhak. Nah, Itu dan termasuk mungkin dari anggota hewan kurban itu kan memang ada yang kadang lebih banyak dagingnya. Dan biasanya itu dibagikan kepada orang-orang yang lebih bisa ditanggap orang yang terhormat. Dan bisa juga orang yang punya jasa. Atau yang jasa ini orang yang membantu kontribusi dalam Iya, benar-benar. kerja melancarkan acara itu. kurban ya, ya. Jadi nggak salah kan kita berikan. Kita berikan dan orangnya berhak juga. Nah, bukan sebagai upah tadi. Intinya nggak boleh tuh dijadikan upah dari Ya, bagian-bagian Sama yang contohnya kan biasanya gini kan,
apa namanya itu, kulit dari binatang itu kan dijual, kan ada Iya, gitu. biasanya Oh iya iya. kayak Ya. gitu. Jadi kalau gimana ya, saya kalau tidak salah di mesin baru sapi juga. Jadi itu kalau nggak bisa itu untuk uang operasional itu misalkan memang dari yang sudah di contoh kurban itu kan misalkan berapa 3 juta satu orang. 3 juta. Nah jadi misalkan sudah ada disisihkan untuk operasional itu misalkan 100.000 atau berapa gitu. Nah bukan dari binatang kurban itu, cuma dari uang itu juga, uang itu juga biasanya memang sudah disisihkan lah biasanya. Tapi jangan dijadikan bagian yang hewannya Iya, gitu iya, ya. dijual Iya, untuk itu. biaya. Jadi memang uang Sudah khusus disisihkan. Ya, Iya, disuskan iya, untuk iya. biaya operasional. uang khusus untuk Jadi biasanya memang situ sih, memang gitu sih biasanya. Oke, sudah terjawab kan nih pertanyaannya yang tadi. Mungkin ini sudah atau bagaimana? Kayaknya- Ada satu pertanyaan lagi. Ada lagi kayaknya banyak. Satu Ya, lagi. satu lagi sih, satu lagi Satu sih. sih lagi nih, Satu kita lagi jawab sih nih. kayaknya. Tunggu dulu. Oh ini, apakah pemilik kurban harus menyaksikan dan berhadir di tempat kurban? Oh iya. Nah, Jadi ada hadis Nabi, seingat saya itu tentang perintah Nabi kepada Siti Fatimah. Jadi ketika Siti Fatimah itu berkurban, Nabi itu menyuruh kepada Siti Fatimah untuk mudahnya kurang lebih seperti kumi kalau salah biyatik atau gimana yang mudahnya itu. Yang jelas Nabi itu menyuruh Siti Fatimah untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban Siti Fatimah itu. Jadi kalau dia menurut ulama itu menjadi hukumnya adalah sunnah. Jadi sunnah bagi seseorang yang berkurban untuk menyaksikan penyembelihan kurban tersebut. Dan bagi laki-laki yang memang bisa menyembelih, sunat dia menyembelih mengikut. hewan kurbannya sendiri. Oh. Kalau bisa ya. Oh, iya, kalau bisa. Kalau dia tidak bisa, itu serahkan aja kepada yang bisa. Atau misalkan yang punya itu perempuan. Kalau perempuan memang disunatkan untuk menyembelih itu orang lain yang diwakilkannya. Jadi jadi teruntuk Yang orang jelas- yang mampu ikutin gitu Ya, waktu yang berkurban. jelas hukum melihat penyembelihan kurban hewan kurbannya itu hukumnya sunnah. Sunnah. Ya, sunnah. Oh. Jadi kalau misalkan tidak disaksikan tidak masalah. Nggak masalah. Tapi lebih bagus disaksikan gitu lah. Jadi itu misalkan yang berkurbannya muda-muda aja, mendingnya bagusnya ikutin. Ya. Soalnya misal orang tua nggak diperuntukkan untuk ikut, Ya, cuman ya cukup melihat lah. Ya, betul Nah, melihat. Ya, Mungkin- alhamdulillah. Mungkin Sudah. sampai Ya, sampai beberapa. sini aja ya. Sampai udah beberapa 5 ya, ada 5 atau 5 lebih atau tadi 4, tuh 5 atau 4. pertanyaannya nih. 5 atau 4 kira-kira. Jadi Jadi- berhubung dekat, kan kita ucapin aja langsung nih. Selamat Hari Raya Idul Oh Adha iya, gitu betul. kan Ya, ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Berapa? 400? 1447. 1400. 1000. Oh, 447. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun apa sih? 1447. Ya begitulah. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 itu dia. Ya bagi yang merayakan juga sih itu. Oh, jadi Ya kan? iya 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 Ya kan? benar. Bukan semua muslim juga dong. Iya benar. Nah, sebagai penutup nih, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar ngebantu kami gitu kan untuk berkembang lebih lagi. Mungkin di sini bisa Iya, gitu lah. Ya, mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.